Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Yulia. NIM M1A119034 dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas materi dari operasi dot dan cross pada vektor beserta contoh soal dan aplikasinya. Yang pertama, kita akan membahas sekilas tentang vektor. Vektor adalah garis yang memiliki panjang dan arah. Simbol untuk vektor biasanya berupa overline variabel, misalnya garis lurus di atas variabel atau garis tanda panah pada bagian atas variabel. Bisa juga dalam simbol dot to dot variable, misalnya seperti AB di atasnya terdapat garis tanda panah atau garis lurus, yang artinya dari titik misalkan A, B, variabel vektor dari A dan B, artinya mulai dari titik pangkal A ke titik ujung B. Selanjutnya, dalam vektor kita dapat mempersingkat kolom dari vektor, yaitu dengan pemberian unsur transpose. Jadi misalkan pada matriks baris 3 dan 5 dapat ditulis dalam bentuk matriks 3, 5, transpose. Tanda T pada bagian atas dari matriks merupakan simbol dari transpose matriks. Selanjutnya, untuk penambahan vektor-vektor satuan, contohnya yaitu matriks dari baris pertama 3 dan 5 sama dengan vektor dari 3i ditambah dengan vektor dari 5j. Selanjutnya, operasi vektor bisa berupa yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan ini, kita tinggal menjumlahkan dan mengurangkan elemen-elemen vektor yang ada pada soal maupun pada contoh yang akan kita kerjakan. Yang kedua yaitu perkalian dengan skalar. Perkalian dengan skalar ini menghasilkan vektor yang sejajar dengan vektor awal. Yang ketiga yaitu perkalian dengan vektor. Nah, pada perkalian dengan vektor ini, vektor akan dikalikan dengan vektor lagi. Nanti akan kita bahas pada contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu, jika vektor A berisi 3 dan 5, dan vektor B berisi min 2 dan 1, maka berapakah nilai dari vektor A ditambah vektor B? Ya, yang pertama ini merupakan contoh dari penjumlahan vektor. Dapat kita jawab yaitu vektor A ditambah dengan vektor B sama dengan matriks 3 dan 5 ditambah dengan matriks min 2, 1 sama dengan 3 dikurang 2, 5 baris 1 dikurang 1, baris 2 dikurang baris 2, yaitu tinggal kita jumlahkan 3 ditambah min 2, 5 ditambah 1, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1 dan 6. Untuk contoh soal yang kedua yaitu contoh soal perkalian. Jika matriks A sama dengan matriks 2i ditambah jika vektor A sama dengan vektor 2i ditambah vektor 5j dikurang vektor 8k, maka berapakah nilai dari vektor 2a? Pada soal ini kita langsung dapat mengalihkan nilai dari vektor A ini. Vektor A dikali dengan 2. Langsung kita kalikan yaitu 2 vektor A yang berisi 2i ditambah 5j min 8k. Maka langsung kita kalikan 2 dikali vektor 2i sama dengan vektor 4i. 2 dikali vektor 5j sama dengan vektor 10j. 2 dikali vektor min 8k menghasilkan vektor min 16k. Selanjutnya, untuk soal nomor 3 dapat dilihat sendiri. Ini merupakan contoh soal dari
penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Ini merupakan gabungan dari contoh soal di atas tadi, dapat dilihat dan dipahami sendiri. Berikut, atau kalau mau di foto juga bisa. Selanjutnya, panjang nomor 4. Oh, ini. Contoh soalnya yaitu untuk menghitung panjang dari vektor. Jika vektor A berisi 3 dan 5, berapakah panjang dari vektor A? Dalam menghitung vektor, kita dapat menggunakan rumus akar 2, yaitu vektor A sama dengan akar dari isi dari vektor A. Yaitu isi dari vektor A yaitu 3 dan 5. Maka panjang vektor A sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sama dengan yaitu akar dari nilai dari 3 kuadrat yaitu 9 ditambah dengan 5 kuadrat yaitu 25, maka 9 ditambah 25 menghasilkan akar dari 34. Maka nilai dari panjang vektor A adalah 34. Selanjutnya kita akan membahas tentang dot produk. Dot produk adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar yang didefinisikan dalam rumus yaitu vektor A dot vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B dikali cos alpha. Untuk cos alpha adalah cos theta adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor A dan B. Mengapa hasilnya skalar? Masing-masing unsur dari vektor A dan vektor B dan cos alpha, cos theta adalah skalar. Jadi, untuk A dot B juga menghasilkan nilai skalar. Selanjutnya, mengapa dot produk didefinisikan seperti itu? Memang itu untuk mengalihkan vektor A dan vektor B, maka akan ada 3 unsur yang berperan penting, yaitu yang pertama panjang vektor A, yang kedua yaitu panjang vektor B, dan yang ketiga adalah sudut yang dibentuk dari kedua garis tersebut. Atau dapat kita definisi untuk dot yang diambil pada nilai alpha, nilai theta di sini adalah unsur cos ya, bukan sin maupun yang tan. Kita memakai nilai dari cos. Berikutnya adalah contoh soal. Yang pertama yaitu contoh soal diketahui di dimensi 3 dalam kurung yaitu R pangkat 3 terdapat vektor A dan B. Untuk nilai dari vektor B yaitu 1, 0, 1. Terdapat bahwa ternyata kita ketahui di sini bahwa A dot B dikali dengan Pi A sama dengan A dikali A dot. Tentukan besar sudut yang dibentuk antara A dan vektor A dan B. Nah, di sini dapat kita lihat kita menggunakan nilai cos yaitu A dot B sama A dot B vektor A dot vektor B dikali dengan vektor mikro A sama dengan vektor A. A vektor A dikali vektor B cos alpha dikali vektor A sama dengan vektor A. Maka persamaannya yaitu B vektor B sama dengan cos alpha. 1 ini didapat dari A per A, maka kita dapatkan nilai 1. Di sini kita cari untuk panjangnya tadi, yaitu menggunakan akar tadi, panjang dari vektor B, akar dari vektor A, yaitu 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat cos alpha. Maka nilainya yaitu 1. Jadi untuk cos alpha yaitu setengah. Nah, jadi nilai dari cos setengah itu dapat kita ketahui bahwa nilai cos setengah adalah 60 derajat. Maka besar sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Selanjutnya, ini adalah contoh dotnya yang sederhana, yaitu jika vektor A sama bernilai 4, maka berapakah nilai dari A dot A? Maka dapat kita ketahui jawabannya adalah A dot A sama dengan vektor A dikali vektor A cos alpha. Di sini kita anggap saja bahwa cosnya bernilai 0 karena sudutnya atau vektornya
tidak bergerak sama sekali. Maka cos 0 adalah 1. Jadi kita tinggal masukkan nilainya yaitu A dot A sama dengan 4 dikali 4 atau 4 pangkat 4. 4 pangkat 2 yaitu 4 dikali 4. Maka dot A sama dengan 16. Selanjutnya, untuk menghitung sudut pada rumus dot vektor ini kita dapat menggunakan yaitu cos theta sama dengan A dot B per A dikali B. Ini adalah rumus untuk menghitung sudutnya. Selanjutnya yaitu cross product. Kita tahu bahwa dot vektor sangat berperan dalam perhitungan sudut dan vektor proyeksi. Keistimewaan terletak pada cos theta yang membuat perkalian vektor bersudut 90 derajat akan bernilai 0, sehingga mempermudah perhitungan. Lalu bagaimana dengan cross product? Cross atau tanda kali ya, produk adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor itu di dalam dimensi 3. Yang didefinisikan dalam rumus yaitu A cross B sama dengan A dikali B dikali A dikali vektor B dikali sin alfa dikali dengan pi. Di sini pi adalah vektor satuan tegak lurus dengan vektor A dan tegak lurus dengan vektor B. Apa hasil dari cross product itu? Hasil dari cross product adalah vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan vektor B. Kenapa bisa begitu? Karena pengaruh perkalian vektor-vektor satuan A dan vektor B untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bagian karakteristik cross product. Sementara jika ingin menskalarkan cross product, maka unsur pi dapat kita hilangkan. Maka rumusnya akan menjadi A cross B sama dengan A dikali B dikali sin alfa. Selanjutnya, mengapa cross product dapat menghasilkan vektor sedangkan dot product tidak? Sebetulnya dot product bisa menghasilkan vektor jika dikalikan lagi dengan vektor satuannya. Setelah kita mendapatkan hasil, jika kita ingin mendapatkan nilai vektor lagi, kita tinggal mengalikan lagi dengan vektor satuannya. Namun, dot product sengaja tidak menghasilkan vektor karena disinilah aplikasi dot vektor yang banyak digunakan. Lalu, jika ingin memberi arah, kita tinggal mengalikannya dengan vektor satuan yang arahnya terserah kita. Sementara itu, cross vektor juga sebenarnya bisa didefinisikan sebagai ini saja, yaitu vektor A dot vektor B dot sin alfa, karena bisa diaplikasikan untuk mencari luas dari jajar genjang. Namun fungsi ini masih terlalu sederhana. Selanjutnya, untuk unsur sin theta pada cross vektor, pada saat sudut yang dibentuk adalah 90 derajat, yang berarti hasilnya adalah 1. Sin 90 derajat memiliki hasil 1. Maka, kita dapat memodifikasinya dengan pemberian arah vektor yang saling ortogonal atau tegak lurus. Kedua vektor berbeda jika kita menggunakan cos dan dot product. Ini juga bisa memberikan solusi bagi nilai vektor I dikali vektor J dengan vektor I dikali vektor K, supaya tidak sama. Ini maksud dari vektor I dikali vektor J dengan vektor I dikali vektor K itu nilai dari vektornya itu berbeda. Jadi kita tidak bingung. Jadi setiap vektor itu berbeda. Ada vektor A, vektor B, vektor C, seperti itu. Selanjutnya, mengapa cross product hanya berlaku di dimensi 3 saja? Untuk membuat vektor yang tegak lurus, diperlakukan vektor basis yang saling tegak lurus juga. Lalu di dimensi 4, bisakah kita menemukan 4 vektor yang saling tegak lurus? Sebenarnya di dimensi 2, cross product bisa saja kita gunakan, karena dimensi 2 adalah ini sebenarnya dimensi 2 ya, bukan dimensi 4, salahnya. 2, dimensi 2, bisakah kita menemukan 2 vektor yang saling tegak lurus? Cross product bisa saja kita gunakan, karena dimensi 2 adalah bagian dari dimensi 3. Namun, mungkin karena hasil yang dipakai hanya sebatas vektor A dikali vektor B, karena vektor A dikali vektor B tidak dapat digunakan di dimensi 2. Itu adalah materi yang dapat saya jelaskan tentang dot dan cross. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.